AB, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban longsor di Gunung Tirtanagaya. Belasan warga berunjuk rasa meminta pertambangan di Sulteng dievaluasi. Ratusan pemuda lintas agama mengikuti hipnoterapi massal di Poso. Upaya pencarian terhadap korban longsor di Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bulano Lambunu, Kabupaten Parigi Motong membuahkan hasil. 4 korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia Rabu kemarin. Memasuki hari keempat pencarian terhadap warga yang tertimbun longsor, tim SAR gabungan menemukan 4 korban di waktu yang berbeda. Jasad Subran dan Rizka Jumi ditemukan pagi dan siang, sedangkan jasad Safrudin Manjalai dan Rapi ditemukan sore hari. Proses evakuasi korban longsor sempat terkendala cuaca yang hujan sejak sore hari. Tim mempertimbangkan keselamatan personel karena akses yang dilalui adalah sungai dengan arus deras. Namun tim akhirnya berhasil mengevakuasi korban ke posko utama. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 7 orang korban yang dalam pencarian. Terakhir kemarin ditemukan 2 jenazah pada pukul 16.15 waktu Indonesia bagian tengah. Namun hari kelima ini masih terkendala dalam proses evakuasi dari lokasi kejadian ke posko yang berjarak kurang lebih 12 km dengan akses terbatas yang melintasi beberapa jalur sungai. Dengan ditemukannya seluruh korban, maka operasi pencarian terhadap 7 warga yang tertimbun longsor dinyatakan berakhir. Musibah yang menimpa ke-7 warga tersebut terjadi 17 Juni lalu saat mereka mencari kayu di hutan Desa Tirtanagaya, Kecamatan Bulano Lambunu, 17 Juni lalu. Namun karena beberapa hari tak kunjung pulang, pihak keluarga bersama warga melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan korban tertimbun longsor. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Lumbung-lumbung atau galian-galian nikel dan Belasan massa yang menamakan diri Aliansi Peduli Lingkungan Sulawesi Tengah berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah Kamis sore. Unjuk rasa menolak aktivitas tambang yang dinilai makin marak di Sulawesi Tengah. Massa yang merupakan gabungan mahasiswa di Sulteng tersebut mendesak DPRD Sulteng untuk menindak tegas dan mengevaluasi perizinan tambang yang ada di Sulawesi Tengah. Beberapa yang menjadi sorotan ialah perusahaan tambang ilegal yang beroperasi di Kabupaten Parigi Motong. Mereka menilai aktivitas tambang bisa merusak lumbung pangan terbesar di Sulawesi Tengah. Mereka menyebutkan kini banyak petani di Parigi Motong yang gagal panen imbas aktivitas tambang. Aksi kita ini digelar atas berbagai tuntutan persoalan aktivitas pertambangan ilegal yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Parigi Motong. Itu ada sekitar 6 titik lokasi aktivitas pertambangan ilegal. Dan kemudian Kabupaten Parigi Motong juga sebagai daerah yang penyokong pangan terbesar di Sulawesi Tengah. Tentunya ini akan berdampak pada keseimbangan ekologi yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Dan kemarin juga terjadi aktivitas pertambangan yang ada di Kecamatan Bulano Lambunu, kemudian berdampak pada banjir yang terjadi beberapa hari yang kemarin itu dan juga menewaskan 7 orang korban longsor dan beberapa petani gagal panen akibat aktivitas pertambangan itu. Aliansi Peduli Lingkungan Sulteng menilai masifnya aktivitas tambang mengancam keseimbangan ekologi yang ada.
seperti bencana alam banjir yang belakangan ini melanda sebagian wilayah Parigi Motong. Selain di Parigi, mereka juga menyoroti tambang-tambang nikel di Morowali hingga tambang galian C di Kota Palu maupun Kabupaten Donggala. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pasca Lebaran, Satuan Tugas Madagoraya intensif melakukan patroli di jalur bekas wilayah kelompok radikal di Pegunungan Gantinadi, Desa Padalembara, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Patroli ini berlangsung selama 10 hari. Sejumlah polisi bersenjata lengkap menyisir jalur hutan, pegunungan, dan perkebunan. Jalur lain yang menjadi sasaran patroli adalah pegunungan di wilayah Taman JK, Pegunungan Poagi, Pantango, hingga Taunca di Kecamatan Poso Pesisir. Jalur yang disisir merupakan jalur lama yang pernah digunakan kelompok radikal sebelum ditumpas aparat keamanan. Patroli tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah operasi serta mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal. Rutin melaksanakan kegiatan patroli di jalur tasik, bekas camp pelatihan, pegunungan, hutan, perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan hutan. Kegiatan ini bertujuan menciptakan rasa aman sehingga terciptanya situasi Kaptimas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Langkah petugas ini mendapat apresiasi dari warga yang berkebun di kawasan jalur klasik. Mereka merasa lebih aman saat beraktivitas. Mereka berharap situasi keamanan di Poso tetap terjaga dan masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Operasi Madagoraya sudah berlangsung sejak Januari 2021 dan merupakan pengganti dari Operasi Tinombala. Operasi ini bertujuan untuk mencegah gangguan Kamtipmas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Julianus Kay melaporkan dari Poso.